Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah kamu menyucikan dirimu sendiri. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Surah An-Najm ayat 32. Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya suci? Sesungguhnya Allah lah yang menyucikan siapa yang Dia kehendaki. An-Nisa ayat 49. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pula yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Al-An'am 117. Rangkaian ayat ini menebur satu kecenderungan yang sangat halus sekaligus berbahaya. Merasa diri sudah bersih, sudah benar, sudah berada di pihak yang selamat. Lalu menilai orang lain dari posisi moral yang lebih tinggi. Kesombongan semacam ini tidak selalu tampil sebagai keangkuhan terbuka. Ia seringkali justru hadir sebagai keyakinan religius yang terasa tulus. Larangan menyucikan diri bukan berarti manusia tidak boleh berusaha untuk menjadi baik, tetapi tidak boleh mengklaim kemurnian sebagai status yang pasti. Kebaikan yang sejati bersifat dinamis dan selalu berada dalam penilaian Tuhan, bukan dalam deklarasi diri. Ketika seseorang mengatakan secara eksplisit atau implisit bahwa dirinya lebih suci, lebih lurus, lebih dekat dengan kebenaran, ia sedang mengambil alih hak penilaian yang bukan miliknya. Ayat kedua bahkan mempertanyakan fenomena ini sebagai sesuatu yang perlu dicermati. Orang yang merasa suci belum tentu benar-benar disucikan. Justru sebaliknya, kesucian dalam perspektif wahyu bukanlah hasil pengakuan diri, tapi pengakuan Tuhan. Ia tidak diukur dari penampilan religius, retorika moral, atau afiliasi kelompok, tetapi dari kualitas batin yang seringkali tak terlihat oleh manusia lain. Ayat ketiga memperluas teguran itu ke wilayah penilaian terhadap orang lain. Menentukan siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk bukan wilayah otoritas manusia secara mutlak. Pengetahuan manusia terbatas pada apa yang tampak, sementara keadaan batin dan perjalanan akhir seseorang berada di luar jangkauan penilaian manusia. Sikap sok suci biasanya berakar pada kebutuhan psikologis untuk merasa aman secara moral, dengan meyakini bahwa diri berada di pihak yang benar. Seseorang memperoleh identitas yang kokoh dan legitimasi untuk menilai orang lain. Namun keamanan semacam ini dapat berubah menjadi penutupan diri terhadap koreksi. Fenomena ini sangat relevan dalam kehidupan keagamaan maupun sosial modern. Identitas moral atau ideologis sering dijadikan penanda superioritas. Kelompok sendiri dipandang sebagai representasi kebenaran, sementara kelompok lain dipersepsikan sebagai penyimpangan. Penilaian menjadi hitam putih tanpa ruang bagi kompleksitas manusia, di mana dialog menjadi kemungkinan yang terbuka. Padahal seseorang dapat tampak saleh secara lahiriah, namun rapuh secara batin. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang tampak biasa saja dapat memiliki kedalaman spiritual yang tak terlihat. Wahyu mengingatkan bahwa penilaian manusia seringkali keliru karena hanya berbasis pada permukaan. Sikap merendahkan orang lain atas nama kesucian, atas nama religiusitas juga beresiko merusak keikhlasan. Kebaikan yang dilakukan untuk menegaskan superioritas moral kehilangan nilai transformasinya. Ia menjadi alat identitas, bukan jalan mendekat kepada Tuhan. Etika wahyu mendorong kerendahan hati eksistensial, berusaha untuk menjadi baik tanpa merasa sudah baik, menghindari kesalahan tanpa merasa kebal dari kesalahan, dan menilai diri dengan kewaspadaan yang sama seperti menilai orang lain dengan belas kasih, dengan prasangka baik. Kesadaran bahwa Tuhanlah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk menjaga manusia dari sikap menghakimi secara absolut. Ia tidak meniadakan penilaian moral terhadap tindakan, tetapi mencegah penilaian final terhadap perilaku. Pada akhirnya, larangan menyucikan diri bukan merendahkan manusia, melainkan melindunginya dari ilusi kesempurnaan. Orang yang merasa sudah sampai pada satu tingkat yang tinggi cenderung berhenti bergerak. Sementara perjalanan spiritual justru menuntut kesadaran bahwa tujuan belum pernah sepenuhnya dicapai. Kemuliaan sejati tidak terletak pada klaim kesucian, melainkan pada kerendahan hati untuk terus memperbaiki diri sambil menyadari bahwa penilaian akhir berada di tangan Tuhan. Karena yang paling dekat dengan kebenaran bukan yang paling keras mengakuinya, tetapi yang paling sadar bahwa dirinya masih memerlukan petunjuk. Orang yang tidak saleh adalah orang yang mengaku paling saleh. Orang yang tidak bertakwa adalah yang mengaku paling bertakwa. Orang yang sesat adalah orang yang menganggap orang lain sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.